105. Bab 105. Ganoderma darah yang mahal. Pada saat ini, segerombolan orang bersetelan jas hitam pun mengelilingi seorang tetua berambut putih berjalan ke dalam. Segerombolan orang ini memiliki penampilan orang-orang sukses dan memiliki status tidak yang rendah, serta sangat menghormati orang tua itu. Baru saja memasuki aula besar, orang tua itu tiba-tiba mencium akan sesuatu, kemudian berseru singkat dan membesarkan matanya. Orang yang berada di sampingnya juga bertanya, "Tuan Besar Liu, apakah ada sesuatu yang terjadi?" Di dalam ruang sana, Maxon Wu menunggu beberapa menit, lalu mengulur tangan mengeluarkan ganoderma darah itu. Saat ini, ganoderma darah itu telah berubah menjadi warna putih dan sudah kehilangan warna merahnya. Semua efek obat juga sudah keluar dan tergabung bersama dengan alkohol, sedangkan yang tersisa di sana hanyalah zat-zat beracun. Ia membagi minuman keras berwarna merah itu menjadi dua, menuangkan setengahnya kepada Nelly Wu dan setengahnya lagi kepada Leni Zhang, lalu berkata, "Ibu, Nelly, cepatlah minum ini." Nelly Wu tidak tahan mengerutkan wajah tidak enak. "Aku tidak ingin minum minuman keras, Kak." "Tenang saja, ini bukan minuman keras, ini eliksir," ujar Maxon Wu terkekeh. Ia tidak berbohong kepada Nelly Wu. Semua efek obat ganoderma darah ini terdapat dalam zat-zat merah tersebut. Sekalinya dia tergabung dengan alkohol, dia akan berubah menjadi eliksir. Untuk trik ini, tidak ada banyak orang yang mengetahuinya, contohnya si Dr. Su yang terkenal itu. Nelly Wu mengangkat mangkok itu dan menyesapnya pelan. Aroma yang wangi pun menyebar setelah cairan itu masuk ke dalam kerongkongan dan hanya meninggalkan sedikit aroma alkohol. Ia langsung meneguknya habis dan berujar dengan terkejut, "Enak sekali." Leni Zhang semakin tidak ragu sama sekali dan langsung meneguknya habis. Mereka baru saja menaruh mangkok mereka. Pintu pun tiba-tiba diterobos masuk oleh seorang tetua berjenggot putih yang diikuti segerombolan orang di belakangnya. Setelah ia menerobos ke dalam, ia pun asal mencium ruangan itu, dan akhirnya pandangannya berhenti pada ganoderma darah yang sudah kehilangan warna itu. Ganoderma darah. Wajahnya penuh dengan kecengangan, kemudian ia memandang semua orang yang berada di tempat. "Mohon maaf, siapa yang memiliki ganoderma darah ini?" Maxon Wu menoleh ke arah orang tua itu. Meski orang tua ini tidak memiliki kultivasi, tapi jiwa raganya terlihat sangat sehat dan semangat. Dia tampaknya juga sangat pandai dalam merawat tubuh. Ia pun berkata, "Anda mengetahui ganoderma darah?" Orang tua itu langsung membalas, "Perkenalkan diriku, aku Sandy Liu, merupakan seorang dokter. Tadi aku mencium aroma ganoderma darah, jadi aku masuk ke dalam untuk melihatnya. Aku tak menyangka sama sekali kalau aku bisa-bisanya melihat ganoderma darah ketika aku masih hidup. Aku benar-benar tidak ada penyesalan lagi dalam hidup ini." Melihat segerombolan orang yang mengikuti orang tua itu bisa-bisanya terdapat dua orang terkaya di Yunjing, Juan Wu pun sangat terkejut dan berkata, "Apakah Anda itu adalah Tuan Besar Liu yang memiliki kemampuan medis baik dan memiliki leluhur yang bekerja sebagai tabib kekaisaran?" Tuan Besar Liu itu mengangguk, "Benar, aku ini adalah seorang dokter telanjang kaki." Akan tetapi, perhatian mereka semua tidak berada pada orang tua ini karena mendengarnya mengungkit ganoderma darah. Dan Maxon Wu juga pernah bilang bahwa ganoderma darah ini sangat berharga. Otak Louis Wu teringat kembali lagi akan kata-kata Maxon Wu sebelumnya.
Barang ini adalah Ganoderma darah, merupakan barang yang sangat bernilai. Jika cara pakainya benar, dia akan membuat orang biasa panjang umur. Apalagi barang ini sangat bernilai, tidak ada puluhan juta, kamu belum tentu bisa membelinya. Ia langsung merasa panik dan buru-buru menanyai orang tua itu, "Kak, apakah kamu bilang ini adalah Ganoderma darah? Apakah Ganoderma ini sangat mahal?" Orang tua itu terkekeh berkata, "Ganoderma darah ini adalah obat bagus. Bukan kamu ada uang, kamu pun bisa membelinya. Jika kamu harus memberinya sebuah harga, aku rasa dia senilai 30 juta. 30 juta. Louis Wu hanya merasakan dirinya yang sudah mau jatuh pingsan. Kalau bukan karena ia menahan kedua tangannya di atas meja, ia pasti akan terjatuh. Ia menatap Maxon Wu kesal, "Dasar bocah. Kamu bilang kamu ingin memberi barang itu kepadaku, mengapa kamu malah menyia-nyiakannya di hadapanku?" Maxon Wu berujar datar, "Aku sudah menyerahkannya sebagai hadiah untuk Anda. Anda sendiri yang bilang tidak mau, dan hanya menginginkan Maotai dan teh Longjin itu. Aku kira Anda tidak menyukainya, jadi aku hanya bisa memberikannya kepada ibuku dan Nelly. Lagi pula, untuk barang yang begitu baik, aku tidak boleh menyia-nyiakannya." Satu keluarga Wu hampir menggila, karena Tuan Besar Wu bisa-bisanya menolak untuk menerima Ganoderma darah yang seharga 30 juta itu. Nyonya Besar Wu tiba-tiba menanyai Maxon Wu, "Maxon, apakah kamu masih mempunyai Ganoderma darah?" Maxon Wu mengedik bahu, "Tidak ada lagi." Raut wajah Nyonya Besar Wu langsung berubah, "Kamu ini benar-benar tidak ada bedanya dengan ayahmu, tidak berguna." Raut wajah Maxon Wu langsung menjadi suram. Kemudian dia pun menoleh ke arah luar pintu. Saat ini, Gary Fang menenteng sebuah tas besar berjalan ke dalam. Maxon Wu menerimanya, lalu menjatuhkan semua barang di dalam tas ke atas meja, dan semua itu bisa-bisanya adalah setumpuk uang tunai, tidak banyak tidak dikit, dan pas-pasan sebanyak 2 juta RMB. Ia berujar datar, 2 juta ada di sini. Setelah menerima uang ini, ayahku tidak berutang apapun lagi kepada kalian, apalagi satu keluarga kita. Selesai berkata, dia langsung memanggil Nelly Wu dan Lenny Zhang pergi meninggalkan tempat ini. Tidak ada satupun anggota keluarga Wu datang menghentikan mereka, karena pandangan mereka semua mendarat pada uang tunai yang sebanyak 2 juta ini. Fendi Wu dan Chris Wu sudah mulai mengulur tangan memungut uang tersebut, namun malah dipukul pergi oleh Nyonya Besar Wu. "Uang ini harus dibagikan kakek kalian. Kalian tidak boleh mengambilnya sama sekali." Tuan Besar Liu itu juga buru-buru ikut keluar, dan memanggil Maxon Wu di aula besar, "Tunggu sebentar, nak." Maxon Wu berhenti dan berujar datar, "Ada apa, Dr. Liu?" Tuan Besar Liu itu sibuk berkata, "Nak, aku lihat kamu memakai alkohol merendam Ganoderma darah, kamu ini pasti pandai akan farmasi, bukan? Jangan-jangan kamu juga adalah seorang dokter?" Maxon Wu membalas, "Aku hanya mengerti sedikit." Tuan Besar Liu itu tertawa berkata, "Kita ditakdirkan untuk bertemu bersama, bagaimana kalau kamu meninggalkan kontakmu untukku? Kita bisa sering-sering menjalin hubungan." Maxon Wu tidak banyak berpikir, dan saling meninggalkan nomor telepon. Keluar dari hotel, Nelly Wu menghembuskan nafas lega dan berkata, "Rasanya enak sekali." Lenny Zhang juga ikut menghembus nafas ringan, akhirnya sudah berakhir.
Maxon, kamu jauh lebih berani dari ayahmu. Ayahmu itu memang lemah lembut, tidak berani memutuskan hubungan dengan mereka, alhasil malah berakhir ditindas mereka puluhan tahun. Demi ini, aku sering berkelahi dengannya. Maxon Wu berujar datar, kalau tidak ada kemungkinan itu, aku juga tidak ingin melakukan ini. Hanya saja, tindakan mereka sungguh membuatku kecewa dan kesal. Jika ada sedikit kemungkinan itu, aku masih berharap kalau keluarga besar ini masih baik-baik saja. Nelly Wu berkata, Kak, waktu ayah meninggal saja, tidak ada satupun dari mereka juga yang datang menjenguk, bahkan sebuah panggilan saja tidak ada. Sejak saat itu juga, aku mulai tidak menaruh harapan kepada mereka. Maxon Wu menepuk pelan kepala adik perempuannya, apa yang dikatakan adikku ini benar. Sejak hari ini, kita akan menjalani hidup masing-masing, dan tidak ada hubungan lagi dengan mereka. Dengan cepat, mereka sekeluarga pulang ke rumah. Saat mobil anti peluru itu melewati pintu gerbang hotel, Aili Wu kebetulan melihat mobil anti peluru Maxon Wu itu melalui jendela mobil. Ia mengeluarkan ponsel dan mulai menelusuri kata Wharton, kemudian dia menemukan beberapa gambar mobil. Ia seketika terdiam, bisa-bisanya sungguh ada merek mobil ini, dan harganya mencapai ratusan juta. Oh Tuhan! Ia menjerit kencang. Ada apa? Johnny Wu buru-buru bertanya. Aili Wu memasang wajah ingin menangis dan tertawa, sembari menunjuk ke arah luar jendela dan berkata, Ayah, mobil Kak Maxon itu benar-benar senilai ratusan juta. Ia tidak berbohong. Orang itu juga benar-benar adalah supirnya. Satu keluarga Wu pun tercengang di tempat. Mobil senilai ratusan juta. Lalu, seberapa kayanya Maxon Wu sekarang ini? Dan dia bisa asal memberi hadiah seperti Ganoderma darah dan Maotai, jangan-jangan. Louis Wu tiba-tiba langsung meloncat dari tempat, dan berjalan ke arah aula besar sana, ingin menghentikan Maxon Wu. Akan tetapi, semua ini sudah terlambat. Mobil Maxon Wu juga sudah pergi jauh, dan hanya bisa terlihat punggung kepergiannya.